Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofi Dwi Novitasari dari kelas 2C Sarjana Terapan Kebidanan dengan NIM PO 7124 1240124 dengan dosen pengampu Ibu Yoza Fendriani SPD MSI. Baiklah, dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu besaran, satuan, pengukuran, ada juga gelombang spektrum elektromagnetik, dan yang terakhir itu saya akan menjelaskan tentang radioterapi. Baiklah teman-teman semua, di sini yang pertama kita akan membahas tentang apa itu besaran. Teman-teman semua sudah tahukah apa itu besaran? Besaran itu merupakan konsep dasar ilmu fisika yang digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat fisik suatu objek atau fenomena. Dalam konteks kebidanan, besaran digunakan untuk mengukur kondisi fisiologi ibu dan janin, seperti suhu tubuh, tekanan darah, dan juga berat badan. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih jenis-jenis dari besaran itu. Besaran memiliki dua jenis, yang pertama itu besaran satuan dan juga besaran turunan. Apakah teman-teman semua sudah mengerti apa itu besaran pokok dan besaran turunan? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Dan yang pertama, saya akan membahas tentang besaran pokok. Besaran pokok itu adalah besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain, seperti panjang, massa, waktu, suhu, dan intensi cahaya. Dalam praktik kebidanan, besaran pokok seperti suhu tubuh, waktu digunakan untuk memantau kondisi pasien. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh besaran pokok tersebut. Baiklah, teman-teman bisa melihat contoh dari besaran pokok. Yang pertama itu ada panjang, ada massa, ada waktu, ada kuat arus listrik, ada suhu, ada intensi cahaya, ada juga jumlah zat, dan ada sudut bidang datar, dan yang terakhir itu ada sudut ruang. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang besaran turunan. Apa sih besaran turunan itu? Besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dari kombinasi besaran pokok. Contohnya dalam kebidanan itu adalah menghitung massa indeks tubuh atau sering juga disebut dengan IMT. Baiklah, di sini sudah terlihat besaran turunan itu memiliki luas, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, dan yang terakhir itu ada juga usaha. Baiklah teman-teman, sebelumnya kita sudah mengetahui pengertian dari besaran, jenis, tujuan, dan juga contoh dari besaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang satuan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dari satuan. Apa sih pengertian dari satuan itu? Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari satuan. Satuan dalam praktik kebidanan digunakan untuk berbagai pengukuran seperti berat badan, tekanan darah, tinggi fundus, dan denyut jantung janin. Penggunaan satuan yang tepat dan konsisten sangat penting untuk mencegah kesalahan diagnosis dan memastikan keselamatan pasien. Satuan juga bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan presisi dalam pengukuran. Misalnya pemberian dosis obat kepada ibu hamil yang harus berdasarkan satuan volume yang dilambangkan dengan mili dan massa dan dilambangkan dengan miligram yang tepat agar tidak menimbulkan efek samping. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis satuan. Yang pertama itu ada satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan secara internasional seperti meter, kilogram, dan juga liter. Dalam kebidanan, satuan baku digunakan untuk mengukur tinggi badan ibu, berat badan, dan volume cairan infus. Dan yang kedua itu ada satuan tidak baku. Apa sih satuan tidak baku itu? Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak memiliki standar tetap dan seringkali bersifat lokal atau tradisional, seperti jengkal atau gayung. Dalam praktik kebidanan, satuan tidak baku tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda. Selanjutnya, contoh-contoh satuan dalam kebidanan. Yang pertama itu ada satuan panjang adalah sentimeter yang digunakan untuk mengukur tinggi fundus uteri atau panjang janin melalui USG. Yang kedua itu ada satuan massa seperti kilogram digunakan untuk mengukur berat badan ibu hamil. Ketiga itu ada satuan waktu seperti menit dan jam digunakan untuk mencatat durasi kontraksi, waktu pembukaan serviks, dan lama proses persalinan. Yang keempat itu ada satuan suhu seperti derajat Celcius
Ini umum digunakan untuk memantau suhu tubuh ibu, yang dapat menjadi indikator adanya infeksi. Yang terakhir itu ada satuan tekanan, seperti milimeter air raksa, digunakan untuk mengukur tekanan darah, yang merupakan parameter vital dalam mendeteksi preeklamsia. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi pengukuran dalam kebidanan. Apa sih pengertian pengukuran itu? Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran fisik dengan satuan standar untuk memperoleh nilai kuantitatif. Dalam kebidanan, pengukuran digunakan untuk menilai kondisi fisiologis ibu dan janin secara objektif. Pengukuran dalam kebidanan mencakup berbagai parameter seperti suhu tubuh, tekanan darah, tinggi fundus uteri, dan denyut jantung janin. Proses ini dilakukan dengan alat ukur yang telah dikalibrasi dan menggunakan satuan baku agar hasilnya akurat. Pengukuran juga bertujuan untuk memastikan keselamatan ibu dan janin. Misalnya, pengukuran tekanan darah secara rutin dapat membantu mendeteksi preeklamsia lebih awal. Dalam materi ini, kita juga akan membahas tentang jenis-jenis pengukuran. Pengukuran dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis besaran yang diukur, yaitu melalui pengukuran panjang, massa, waktu, suhu, dan tekanan. Dalam kebidanan, pengukuran panjang digunakan untuk menilai tinggi fundus uteri dan panjang melalui ultrasonografi. Dan selanjutnya, pengukuran massa digunakan untuk menilai berat badan ibu dan bayi. Pengukuran waktu digunakan untuk mencatat durasi kontraksi, waktu pembukaan serviks, dan lama proses persalinan. Sementara itu, pengukuran suhu tubuh ibu dilakukan untuk mendeteksi adanya infeksi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita juga akan mengetahui ketepatan dan ketelitian dalam pengukuran. Yang pertama itu ada ketepatan akurasi. Apa sih ketepatan akurasi itu? Ketepatan akurasi adalah seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Dan yang kedua itu ada ketelitian atau juga sering disebut dengan presisi. Maksudnya yaitu seberapa konsisten hasil pengukuran jika dilakukan berulang kali. Halo teman-teman, sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu pengertian dari besaran, satuan, dan juga pengukuran. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang gelombang spektrum elektromagnetik. Sebelum lanjut, di sini saya akan bertanya kepada teman-teman semua, apakah teman-teman semua sudah mengetahui apa itu gelombang? Baiklah, di sini saya akan membahas apa itu gelombang. Gelombang adalah suatu gangguan yang merambat melalui suatu medium seperti air, udara, atau benda padat. Gelombang dapat berupa getaran, osilasi, atau perubahan tekanan yang bergerak melalui medium. Selain itu, gelombang juga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis seperti gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik. Gelombang magnetik yaitu memerlukan medium untuk merambat, contohnya gelombang air dan juga gelombang suara. Dan gelombang elektromagnetik adalah tidak memerlukan medium untuk merambat, contohnya gelombang cahaya dan juga gelombang radio. Baiklah teman-teman semua, di sini kita akan melihat contoh-contoh dari gelombang. Yang pertama itu ada gelombang air laut, gelombang suara, gelombang cahaya, dan juga ada gelombang seismik atau juga sering disebut dengan gempa bumi. Mungkin ada banyak lagi tentang contoh-contoh gelombang. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis gelombang. Yang pertama itu ada gelombang transversal, yaitu getaran partikelnya tegak lurus terhadap arah rambatan. Yang di bawah ini adalah contoh gelombang transversal. Selanjutnya ada gelombang longitudinal, yaitu getaran partikelnya paralel dengan arah rambatan. Yang di bawah ini adalah contoh gelombang longitudinal. Nah teman-teman, itulah tadi pengertian, contoh, dan jenis dari gelombang. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa gelombang spektrum elektromagnetik itu sendiri. Dalam konteks kebidanan, pemahaman tentang spektrum elektromagnetik menjadi penting karena beberapa jenis gelombang digunakan dalam prosedur diagnostik dan terapi. Contohnya sinar X. Misalnya digunakan untuk menilai struktur panggul dan mendeteksi kelainan pada organ reproduksi. Seperti dijelaskan oleh Smith et al. 2020, sinar X memiliki kemampuan penetrasi tinggi yang kemungkinan visualisasi struktur internal tubuh secara detail. Selain itu, gelombang elektromagnetik juga menjadi dasar dalam pengembangan teknologi pencitraan medis seperti MRI dan juga CT scan.
Selanjutnya ada tujuan penggunaan gelombang elektromagnetik dalam kebidanan. Tujuan utama penggunaan gelombang elektromagnetik dalam kebidanan adalah untuk mendukung diagnosis non-invasif, meningkatkan efisiensi terapi, dan menjaga keselamatan ibu dan juga janin. Selain itu, teman-teman, gelombang elektromagnetik digunakan dalam terapi fisik untuk mengurangi nyeri pasca persalinan atau mempercepat pemulihan jaringan. Selanjutnya, kita juga akan mengetahui apa saja contoh dalam gelombang spektrum elektromagnetik. Yang pertama itu ada sinar gamma, yang kedua itu ada sinar X, yang ketiga itu ada ultraviolet, keempat ada cahaya tembak, yang kelima itu ada inframerah, 6 itu ada gelombang mikro, dan yang terakhir itu ada gelombang radio. Sinar gamma sendiri itu adalah suatu jenis radiasi elektromagnetik yang memiliki energi yang sangat tinggi dan panjang gelombang yang sangat pendek. Sinar X yaitu suatu jenis radiasi elektromagnetik yang memiliki energi tinggi dan panjang gelombang yang pendek. Selanjutnya ada ultraviolet, itu sendiri adalah suatu jenis radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih pendek daripada cahaya tembak, tetapi lebih panjang daripada sinar X. Radiasi UV memiliki energi yang cukup tinggi untuk menyebabkan reaksi kimia dan biologis. Selanjutnya ada cahaya tembak, atau lebih dikenal sebagai lampu sorot atau spotlight, adalah suatu jenis lampu yang dirancang untuk memancarkan cahaya yang terfokus dan kuat ke arah tertentu. Selanjutnya ada gelombang mikro. Gelombang mikro adalah suatu jenis radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 1 mm hingga 30 cm atau frekuensi antara 300 MHz hingga 300 GHz. Yang terakhir itu ada gelombang radio. Gelombang radio adalah suatu jenis radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang panjang, yaitu antara 1 mm hingga beberapa kilometer, atau frekuensi antara 3 kHz hingga 300 GHz. Itulah tadi pengertian-pengertian dari contoh-contoh. Baiklah, itulah tadi pengertian atau penjelasan dari contoh-contoh gelombang elektromagnetik. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan gelombang elektromagnetik dalam kebidanan. Beberapa contoh penerapan gelombang elektromagnetik dalam kebidanan yaitu antara lain, dan yang pertama itu ada radiografi panggul menggunakan sinar X untuk menilai ukuran dan bentuk panggul ibu hamil. Yang penting dalam menentukan metode persalinan. Yang kedua ada terapi laser inframerah untuk mempercepat penyembuhan luka pasca persalinan atau operasi sesar. Yang ketiga itu ada penggunaan sinar ultraviolet untuk sterilisasi alat-alat kebidanan guna mencegah infeksi nosokomial. Dan yang terakhir itu ada sistem komunikasi nirkabel berbasis gelombang radio untuk pemantauan janin secara real time melalui perangkat fetal monitor. Baiklah teman-teman semua, selanjutnya kita akan membahas ke materi selanjutnya yaitu tentang radioterapi. Apakah teman-teman semua sudah mengetahui apa itu radioterapi? Radioterapi adalah salah satu modalitas utama dalam pengobatan kanker yang menggunakan radiasi untuk menghancurkan sel-sel ganas. Di Indonesia, radioterapi telah berkembang sejak tahun 1927 dan kini menjadi bagian penting dalam tata laksana kanker di berbagai rumah sakit rujukan. Baiklah teman-teman, di sini radioterapi juga memiliki sebuah prinsip kerja. Yang pertama yaitu radioterapi bekerja dengan memanfaatkan radiasi pengion atau seperti sinar X atau sinar gamma untuk menghancurkan sel kanker. Alat utama yang digunakan adalah linear accelerator atau LINAC yang menghasilkan berkas radiasi berenergi tinggi dan diarahkan secara persis ke arah tumor. Kemudian, LINAC atau linear accelerator juga menggunakan gelombang mikro untuk mempercepat elektron yang kemudian diarahkan ke target melalui sistem kolimator. Proses ini menghasilkan berkas radiasi yang fokus dan monokromatis, memungkinkan penetrasi yang dalam dan akurat ke jaringan tubuh. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas cara kerja utama alat radioterapi. Yang pertama itu target dan penghancuran DNA atau radioterapi bekerja dengan mengarahkan sinar pengion seperti sinar X ke pertumbuhan sel kanker. Yang kedua itu ada dosis yang tepat.
Dokter akan merencanakan pengobatan dengan menyesuaikan dosis, reaksi, dan bentuk lapangan penyinaran agar sesuai dengan bentuk tumor, serta meminimalkan kerusakan pada jaringan normal di sekitarnya. Baiklah, yang ketiga itu ada jenis radioterapi atau radian eksternal menggunakan mesin seperti linear accelerator atau LINAC yang berada di luar tubuh pasien untuk memancarkan sinar. Yang kedua itu ada radiasi internal atau radiasi yang diberikan dari dalam tubuh baik melalui suntikan, diminum, atau pemasangan aplikator langsung ke organ yang terkena kanker. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang prosedur penggunaan alat radioterapi. Proses radioterapi dimulai dengan tahap simulasi, pelaksanaan, dan perencanaan. Pasien menjalani pemindaian CT atau MRI untuk menentukan lokasi dan ukuran tumor. Data ini digunakan dalam sistem treatment planning system untuk merancang distribusi dosis yang optimal. Sesi terapi radiasi dilakukan menggunakan mesin khusus yang mengarahkan radiasi ke tumor tanpa rasa sakit setelah pasien diatur dalam posisi yang tepat. Berikut ini link cara penggunaan alat radioterapi. Mari kita simak. Jadi radioterapi itu adalah salah satu modalitas pengobatan kanker. Radioterapi dapat menentukan target lokasi tumor, lalu akan menyerang dan menghancurkan sel kanker. Radioterapi menggunakan beberapa jenis sinar yang tujuannya untuk menarget atau membunuh sel kanker. Jadi radioterapi secara garis besar itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut radiasi dalam, ada yang disebut radiasi luar. Radiasi dalam hanya kita kenal dengan brachytherapy. Brachytherapy adalah pemberian radioterapi atau radiasi dengan cara mendekatkan sumber radiasi langsung kepada target. Brachytherapy biasa dilakukan pada target organ yang berongga. Misalnya, kanker leher rahim, kanker tenggorokan, pita suara, bisa juga pada kanker lambung. Radiasi yang berikutnya kita kenal dengan radiasi eksternal, atau kalau kita kenal keseharian, orang menyebutnya radiasi luar. Kenapa disebut radiasi luar? Karena radiasi luar ini diberikan dari luar. Berbeda dengan radiasi dalam yang peralatannya ada yang dipasang, radiasi luar tidak ada alat atau mesin yang mengenai tubuh pasien. Radiasi luar ada banyak jenisnya, ada dengan 3D CRT, IMRT, PMET, hingga beberapa jenis teknik yang lebih canggih lagi. Radiasi 3D CRT adalah pemberian teknik radiasi secara 3 dimensi konformal. Artinya, radiasi diberikan spesifik pada target dengan tujuan meminimalisir efek samping pada organ yang sehat. Kedua, IMRT. IMRT ini lebih canggih lagi dibanding dengan 3D CRT. Nama kepanjangannya Intensity Modulated Radiotherapy. IMRT lebih spesifik lagi. Dia bisa menghindari organ sehat di saat bersamaan dapat hanya mengenai target. Mesinnya ada yang di belakang ini. Radiasi eksternal, semakin canggih mesin, maka targetnya dapat diberikan semakin akurat. Teknik ketiga yang kami lakukan dengan mesin yang kita lihat bersama dikenal dengan PMET atau Rapid Arc. PMET adalah suatu cara memberikan radiasi dengan IMRT, namun mesinnya secara bersamaan ikut berputar. Jadi yang lokasinya ada di belakang pasien tidak perlu dibalik. Namun mesin yang berputar mengikuti keadaan lokasi tumor. Dari berbagai teknik ini kita dapat memberikan radiasi yang lebih presisi sehingga efek samping dapat lebih minimal, namun target radiasi menjadi lebih akurat. Baiklah teman-teman, itulah tadi contoh video cara penggunaan alat radioterapi. Baiklah teman-teman semua, itulah penjelasan dari saya tentang materi besaran, satuan, pengukuran, gelombang spektrum elektromagnetik, dan yang terakhir itu ada tentang materi radioterapi. Semoga teman-teman semua bisa memahami penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.